yang mengikuti dari live streaming ya. Jadi kita bersyukur, berterima kasih. Keluarga besar yang sangat diberkati oleh Tuhan di Pamulang, tetaplah bersemangat. Amin. Ya. Dan di tengah-tengah semangat kita itu, kita harus bisa saling menolong satu dengan yang lain. Amin. Karena itu adalah bukti kasih Tuhan berlaku di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Ketika kita masih ada di dunia ini, disinilah waktunya kita bisa memperlihatkan cinta kasih Tuhan yang sudah kita terima terhadap saudara-saudara kita. Amin. Sesudah kita sudah tidak ada di dunia, tidak bisa lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah terlambat semuanya. Artinya kita bersyukur ada persekutuan di sini, amin. Karena di sini kita belajar untuk bisa memahami kehendak Tuhan bagi kita semua, bahwa Tuhan kita tidak pernah terlambat pertolongannya. Amin. Begitu tadi kesaksiannya ya. Oke, jadi ya Pak Hari juga. Pokoknya tidak akan pernah terlambat pertolongannya. Yakin saja. Amin. Nah, dan untuk kita semuanya. Nah, untuk itu ya Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini ya mungkin saya mau menyampaikan bahwa tadi saya sudah ngomong ke hambanya di sini, Yohanes, bahwa berhubung karena nanti bulan Desember sudah dekat sekali, ya kita semua mungkin akan ada kesibukan di gereja dan seterusnya, dan apalagi saya di bulan Desember sangat sibuk sekali ya berkaitan dengan rencana pernikahan anak saya. Maka bagaimana kalau kita sepakati hari ini kita yang menutup tahun 2025 dan kita akan jumpa lagi di 2026 untuk persekutuan kita di sini ya. Kalau jumpa sehari-hari sih ya kita bebas saja, ya kan? Nanti saya datang ke sini juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya persekutuan kita yang indah ini ya untuk tahun 2025 ya, gimana kalau kita sepakati ya kita untuk tahun ini ya kan, kita sepakati malam ini yang terakhir 2025 dan kita akan lanjutkan lagi 2026. Bagaimana? Bisa setuju? Setuju. Oke. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Baik. Nah, oleh karena itu ya berkaitan dengan hal itu ya, saudara-saudaraku semuanya ya. Jadi jangan lupa tadi ya, saya juga karena ada setiap pagi ibadah Jum pagi dari Senin sampai Sabtu ya, kami akan tetap membawakan dalam doa nanti. Mohon juga ibu di sini ya, supaya tetap didoakan ya. Terima kasih untuk Mbak Ita juga sama Mari sudah ikut juga di ibadah pagi ya. Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Ya kan, karena memang itu pertempuran yang apa namanya, membuat otot-otot kita menjadi kuat ya. Tidak apa-apa, namanya latihan itu tidak ada langsung bisa sukses ya, itu proses semua, amin. Nah oke. Pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan ya. Cara percaya, mengaku, ya, minta ampun. Bagaimana? Apakah Ibu Maria, Ibu dosen nggak datang ya? Iya, kecapean kayaknya. Kecapean, oke. Langsung naik gulanya. Naik gulanya. Oke. Produksi gulanya langsung. Oke, iya. Bagus kalau Ibu dosen selalu hadir di sini, jadi supaya nanti bisa mengembangkan pengajarannya dengan hal-hal yang baru yang bisa dihubungkan juga dengan pemahaman persekutuan kita di sini. Baik. Nah, jadi kita sudah belajar kemarin beberapa hari yang lalu itu di Jumat kita yang terakhir kemarin sebelum ini kita sudah belajar tentang perbedaan antara percaya, mengaku dan meminta.
pengampunan dosa. Apakah sudah dipahami? Bapak Ibu sekalian, sudah bisa dipahami? Ya. Nah, Kata ya. Mami, Pak. Oke, jadi yang mau saya katakan di awal ini adalah bahwa semua Alkitab ini, isi daripada Alkitab, ada berapa kitab? 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ini adalah firman Tuhan. Kebenaran Tuhan. Amin. Ya. Bukan kebenaran manusia, kebenaran Tuhan. Ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kebenaran Tuhan itu ditujukan kepada manusia yang berbeda. Ya. Di zaman yang berbeda juga. Jadi tidak sama semuanya. Ya. Kebenaran Tuhan itu kepada semua orang. Contohnya, ya, Tuhan berjanji kepada Abraham, ya, bahwa tanda Tuhan menyayangi dia dan keturunannya adalah, ya, kalau Abraham itu bisa menghitung apa? Jumlah bintang di langit dan pasir di tepi. Nah, itu kebenaran yang harus dipercayai oleh Abraham. Bayangkan kalau kita mempercayai itu sekarang, bahwa keturunan saya seperti bintang di langit. Lalu mau taruh di mana? Dua aja susah. Ya kan? Paham nggak? Apalagi seperti pasir di tepi laut. Ya, tapi itu kebenaran. Kebenaran Tuhan kepada siapa? Abraham. Dan Abraham harus mengimani itu. Karena itu yang Tuhan minta untuk diimani. Dan Tuhan membenarkan Abraham. Karena percaya kepada hal itu. Amin. Nah, sekarang ya kepada kita, ya, apa yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi benar di hadapan Tuhan adalah kalau kita mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Bahwa keselamatan bukan karena usaha kita, juga bukan karena perbuatan kita, tetapi pemberian Allah secara cuma-cuma. Amin. Itu kebenaran yang saat ini yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat dulu di dalam Roma pasal 5. Oke. Roma pasal 5. Ya. Ya. Kita mulai dari Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Ya, kita lihat dulu ayatnya yang pertama. Siapa yang membacakan untuk kita? Roma pasal 5. Ya, kita lihat dari ayatnya yang pertama. Ya. Hasil pembenaran. Hasil pembenaran. Oke. Ya. Mari. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi dikatakan di sini, ya, sebab itu kita Dibenarkan yang telah dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Atau karena apa? Percaya. Jadi kalau dibenarkan itu tadinya apa? Tidak benar. Kalau udah benar ngapain dibenarkan? Ya kan? Jadi memang dulunya kita ini semua adalah orang yang tidak benar. Karena apa? Karena dosa. Ya. Tetapi orang yang tidak benar itu pasti nasibnya di mana? Dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau di dunia ini penderitaan seperti yang kita ceritakan tadi, stres dan segala macam itu sebentar. Ada batasnya. Iya, sebentar. Ya,
Tetapi yang paling mengerikan adalah kalau masuk ke dalam kebinasaan yang kekal, tidak bisa diubah lagi, tidak ada pengobatan di sana. Kalau di sini kita masih bisa berharap, kalau kita sakit bisa sembuh, ya ada yang nolong kita. Kalau yang satu ini tidak ada yang bisa nolong, ya. Nah, oleh sebab itulah makanya Yesus Kristus ya naik ke atas kayu salib, mencurahkan darahnya, karena di dalam darah itu ada kehidupan. Amin. Kalau kita udah nggak ada darah nih, ya, kenapa orang mati disebut mati? Karena memang darahnya sudah tidak mengalir lagi, ya, tidak berfungsi lagi, karena di dalam darah itulah kehidupan. Nah, kehidupan kita, kehidupan yang kekal itu ada di dalam darah Yesus Kristus. Amin. Ya, nah, karena itulah maka ya Tuhan Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus itu ya menyatakan bahwa oleh darah itulah semua dosa manusia disucikan. Semua dosa manusia disucikan. Ya. Tanpa perbedaan bangsa, warna kulit, dan bahkan kelompok-kelompok agama apapun, Yesus mati nggak untuk mereka? Darah Yesus tertumpah atau tidak untuk menghapus dosa mereka yang tidak percaya? Tidak. Iya. Bapak Ibu sekalian, Yesus menghapus dosa orang yang tidak percaya atau tidak? Yang tidak percaya mau nggak? Ya kagak percaya. Jadi waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, jadi dia bilang apa? Aku mati hanya untuk orang yang percaya. Tidak. Waktu Yesus Kristus naik ke atas kayu salib itu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi kalau dia nggak mau percaya, apa? Ya, persoalannya itu urusan untuk masuk surga dan tidak masuk surga. Kalau penebusan dosa itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk semua orang. Itulah sebabnya orang yang tidak percaya kepada Yesus sangat menyesal setengah mati dan bahkan mati total. Karena apa? Karena mereka berpikir mereka bisa selamat dengan apa yang mereka percayai selain daripada Yesus Kristus. Dan mereka berpikir usaha mereka, perbuatan mereka bisa membawa mereka lepas dari hukuman yang akan datang. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, simpel atau rumit beriman pada Kristus saat ini? Simpel. Tapi yang simpel ini tidak disukai oleh orang. Ya. Tidak disukai oleh banyak orang. Maunya mereka yang rumit-rumit. Kamu harus begini, harus begini, harus begini. Kalau kamu nggak begini, maka kamu akan dihukum ini. Maka dengarkan khotbah-khotbah dari para pendeta. Kalau saudara merasa bahwa itu menjadi tambah sulit bagi saudara, ada yang salah sih. Ya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu menolong kita untuk apa dikatakan tadi di ayatnya yang pertama ini. Karena itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera. Hidup kita sekarang menjadi apa? Sejahtera. Yes. Ya, amin. Amin. Iya. Jadi kalau kita mau dengar firman Tuhan, itu harus memberikan sentuhan damai sejahtera. Tapi bukan seperti mistik atau seperti seperti ada sesuatu yang tidak bisa dipahami. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Amin. Damai sejahtera itu datang dari pengertian. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau orang dalam rumah tidak ada pengertian gimana? Ribut. Tapi kalau orang dalam rumah selalu punya pengertian di dalam keluarga, pasti damai. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oleh karena kita dibenarkan ya karena iman, maka kita sekarang hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab
Yesus mengatakan di atas kayu salib Sudah selesai. sudah selesai. Amin. Yes. Iya. Nah, oke. Sekarang kalau begitu, ya, hal yang sangat berbeda. Kalau Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, ada persyaratan. Jika kamu sungguh-sungguh taat, maka kamu akan diberkati. Tetapi kalau kamu tidak taat, maka kamu akan dihukum. Siapa orang Kristen yang mempercayai seperti itu sekarang? Apa kita yang di sini juga mempercayai hidup kita seperti itu? Yang hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Jadi kita coba ingat-ingat seperti apa yang memori yang menggerakkan ya kepercayaan kita kepada Tuhan saat ini ketika kita mengharapkan sesuatu. Amin. Di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena tidak bisa lepas dari apa yang kita telah baca, apa yang kita dengar, dan itu yang kita pikirkan. Ya. Nah, sekarang kita memikirkan hal yang baru. Bahwa kita menjadi benar di hadapan Tuhan adalah karena kita apa? Karena kita percaya. Amin. Itu sekarang yang diberkati Tuhan. Amin. Bukan seperti ketika Tuhan berbicara kepada orang Israel, kalau kamu tidak taat, tidak melakukan perintah-perintahku, konsekuensinya kamu akan dihukum. Benar nggak terjadi seperti itu pada mereka? Iya. Benar. Nah, itu kebenaran untuk mereka yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kita menjadi benar dan punya damai sejahtera di hadapan Tuhan karena kita percaya. Ya, karena siapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus telah mati untuk hapus segala dosa kita. Amin. Dan disinilah manusia bergumul berat. Selalu mengatakan apa? Aku adalah orang berdosa. Itu sebabnya dosa yang menekan hidupnya. Hidup orang yang selalu mengatakan aku orang berdosa, bergumul dengan dosa terus dan tidak akan bisa menang. Nggak bakalan bisa menang. Mau berpuasa, puasa Esther, puasa apa lagi? Puasa Daniel, puasa apa lagi? Tetap akan sesudah puasa merasa berdosa lebih parah. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, karena penyelesaian dosa bukan di situ. Amin. Penyelesaian dosa ada di mana? Di atas kayu salib. Bukan di perbuatan penyelesaian dosa. Nggak bakal mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, itu sebabnya kalau jalan pikiran kita seperti jalan pikiran orang-orang beragama di dunia ini yang mengandalkan perbuatan, maka kita menjadi serupa dengan dunia. Nggak ada ubahnya. Ya. Tapi kalau jalan pikiran kita seperti yang Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Masalahnya kita belum banyak mempelajari tentang damai sejahtera ini, ya, sehingga kita belum bisa membagikannya kepada orang lain. Ya, padahal itu sudah ada dalam diri kita. Amin. Coba kita lihat, bagaimana kita tahu bahwa damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam hati kita? Siapa bisa menjawab? Ya. Permanen, setiap hari, setiap saat. Damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam batin kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya kita sedikit saja menyadarinya. Kalau kita makin banyak menyadarinya, maka kita akan bisa berbagi kepada orang lain. Amin. Kita share kepada orang lain. Bagaimana kita tahu bahwa damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kita? Ya. Apalagi di tengah-tengah banyaknya permasalahan dalam kehidupan di dunia ini, banyak godaan untuk kita membuat kita menjadi apa tadi? Emosi. Paham ya? Bapak Ibu Saudara ya? Iya, ya. Karena itu melekat di dalam diri kita yang kita bawa dari manusia lama. Selagi kita masih hidup dalam daging ini, tidak ada orang yang tidak punya potensi untuk emosi. Tapi kita sudah mempunyai apa damai sejahtera. Amin.
Ya, kita tidak harus mengikuti yang salah terus. Dan kita bisa mengikuti apa yang benar. Amin. Nah, oleh karena itu tadi saya tanya, bagaimana kita tahu? Ya, bagaimana kita tahu bahwa damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam diri kita setiap hari? Tahu dari mana? Apakah misalnya, ya setiap hari dia senyum, ya kan? Punya duit atau tidak apa, selalu senyum, ya kan? Apa seperti itu dibuat-buat? Enggak, kebenaran tidak bisa dibuat-buat. Harus itu menjadi sesuatu yang natural. Amin. Yang memang benar-benar terjadi seperti itu. Nah, karena itu kita harus tahu. Dari mana saya tahu bahwa di dalam diri saya ada damai sejahtera? Coba kita lihat ya, satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1. Siapa yang mengingat ini? Oke, oke. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu Semua? juga, Ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. di dalam siapa? Di dalam Yesus. Saya tulis di sini ya. Yesus. Di dalam Yesus. Yesus. Haleluya. Ya, kalau di dalam Yesus kekacauan atau damai sejahtera? Damai sejahtera. Ya. Amin. Amin. Kalau kita semua menyadari bahwa kita sudah ada di dalam Yesus, maka kita juga harus berpikir di dalam Yesus hanya ada damai sejahtera. Amin. Nggak mungkin hal yang lain. Yes. Ya. Sudah Bapak Ibu? Ini kita belajar pelan-pelan untuk memahami apa yang telah Tuhan buat bagi diri kita. Yes. Kalau kita menghitung apa yang telah kita buat Tuhan, itu terlalu kecil. Sangat-sangat kecil. Kalau kita menuntut apa yang kita buat untuk Tuhan. Yang harus kita pahami dengan baik adalah apa yang telah Tuhan buat saya. Amin. Itu ya. Dan yang Tuhan buat adalah bahwa sekarang kita sudah berada di dalam Yesus. Ya. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa saudara dan saya sudah mempunyai keyakinan yang kuat bahwa saya sudah ada di dalam Yesus. Amin. Yesus saat ini ada di mana? Surga. Surga. Kalau begitu yang di dalamnya ada di mana? Surga. Surga. Di surga. Yes. Amin Bapak Ibu Ya. Saudara. Amin. Haleluya. Surga itu di bawah apa di atas? Di atas. Jadi kedudukan saudara di bawah apa di atas? Di atas. Amin. Amin. Iya. Semua orang akan bertindak sesuai dengan posisi yang disadarinya. Yes. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Betul. Kalau saudara dan saya menyadari bahwa posisi kita di atas bersama dengan Tuhan Yesus, Amin. so what gitu loh. Sewot. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Sewot. Iya, sewot. Ngomong sewot tuh. So what gitu loh. Amin. Iya, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah apa? Mendengar firman Karena kebenaran. mendengar, amin. Ya. Dengar. Iya, bukan karena bermimpi. Ya. Tidak, jangan mimpi yang dipercayai Bapak Ibu Saudara, jangan. Ya, karena mimpi itu apa? Bunga tidur. Bunga tidur satu. Apa bunga apa lagi? Bunga cinta bukan? Ah, Rahasia tuh. iya. Cinta. Mimpi itu memang saya kasih tahu. Memang mimpi itu pernah dipakai oleh Tuhan Ya. dulu. Menjadi sarana komunikasi kepada manusia. Ya. Sekarang bukan. Karena kamu mendengar apa? Firman kebenaran. Firman kebenaran. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudaraku. Saudara dan saya saat ini sedang mendengar apa? Yes. Firman kebenaran. Amin. Iya. Jadi ketika kita mendengar firman kebenaran, ya, kita akan selalu disadarkan bahwa kita ada di dalam Yesus. Amin. Amin. Ya. Dan kita tahu apa yang kita miliki di dalam Yesus kan? Ya. Yesus memberikan kepada kita segala sesuatu apa yang kita perlukan.
melebihi dari ekspektasi nalar kita sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Meskipun kita tidak memiliki segala sesuatu di dunia ini, toh posisi saudara dan saya masih ada di ketinggian. Iya. Amin. Iya. Sadar kita di situ? Bapak Ibu Saudara, harus kita menyadari itu. Maka penyakit apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam kebenarannya. Amin. Jadi ketika kamu percaya, dikatakan karena kamu mendengar, Firman hanya mendengar saja cukup. Oh iya ya, oh iya. Keluar masuk apa? kanan kuping Apa istilahnya itu? Masuk kuping. kanan. Ya, pokoknya you know what I mean. Siap, Tapi di sini dikatakan apa? Karena kamu Mendengar mendengar firman firman kebenaran, yaitu apa? Injil Injil. keselamatan. Injil keselamatan 1, 2, 3, 4. Ya. Amin. Yes. Ya, Allah mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan ketika percaya, Dimeteraikan dengan ketika Roh percaya, Kudus. dimeteraikan Dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Apa jaminan bagi hidup saudara? Menurut saudara, sudah banyak pengalaman kita semua ya, apalagi orang tua kita semua yang sudah umur di sini, sudah banyak pengalaman, segudang pengalaman. Tapi saya bertanya, apa yang menjadi jaminan bagi masa depan hidup sesudah diusahakan sekian lama? Apa? Apa yang bisa menjamin bahwa masa depan yang sudah kita usahakan, ya, apa yang bisa menjamin bahwa masa depan kita sukses? Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tua, masih punya masa depan yang sukses atau tidak? Lah, kalau udah pensiun, masih punya masa depan yang sukses atau tidak? Kalau secara dunia, dilarang berharap banyak. Kalau sudah pensiun. Tapi di dalam Kristus tidak ada istilah itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Justru semakin kita berumur, semakin kita tua, semakin dewasa. Amin. Semakin tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya. Jadi kita tidak boleh berpikir Bapak Ibu Saudara, ya, saya udah tua, apalah yang bisa kulakukan lagi, dan biarlah terjadilah. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Tidak, itu tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah spirit yang lemah dari dunia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan roh apa? Siapa yang ingat firman itu? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan roh ketakutan. Amin. Tetapi roh yang membangkitkan apa? Semangat, kasih, dan ketertiban. Amin. Nah, oleh karena itulah, saudaraku, ketika kamu percaya kepada apa? Injil Kepada Injil keselamatan ini adalah tentang apa? Yesus mati. Tentang kasih. Iya. Kasih Allah yang apa? Telah menyelamatkan. Yang sempurna. Amin. Iya. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Saya tanya Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu karena kasih Allah atau bukan? Iya. Ya. Waktu Tuhan menciptakan segala gunung-gunung, laut dan sebagainya, itu karena kasih Allah atau bukan? Ya. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dan waktu Tuhan meminta orang percaya di perjanjian lama, Abraham, ya, Daud, dan semuanya, Musa, ketika diminta untuk mempersembahkan korban-korban bakaran hewan, itu karena kasih Allah atau tidak? Ya. Tetapi kasih Allah yang sempurna adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak ada kasih Allah yang lebih besar daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang diabaikan oleh Banyak orang. dunia. Nggak terlalu tertarik mereka dengan berbicara tentang salib Kristus. Hanya numpang lewat saja. Itu pun pada
satu kali aja pada hari Paskah. Udah itu aja, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya berkabung. Kenapa berkabung, Bapak Ibu Saudara? Justru itu adalah hari di mana kita apa? Bersuka cita, karena kita ingat semua dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus, ya kan? Bapak Ibu Saudara, iya. Biasanya kalau di gereja mengadakan perjamuan apa namanya? Perjamuan kudus pakai baju apa? Hitam. Pakai baju hitam. Ya apa hubungannya baju hitam, Bapak Ibu Saudara? Iya kan? Tidak salah pakai baju hitam, tapi yang saudara maksud dengan baju hitam itu untuk mengingat apa? Mengingat bahwa kita masih dalam kegelapan? Oh, Bapak Ibu Saudara, tidak salah pakai baju hitam. Mau pakai apa, baju apa aja, yang penting sopan, tidak ada masalah. Tapi cara berpikir orang itu untuk mengasosiasikan pemikiran mereka dengan hari kematian Yesus Kristus, bukan karena mengingat bahwa dan bersyukur karena apa? Karena semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tapi sering mengingat bahwa saya adalah orang berdosa. Nah, kalau kamu orang berdosa, berarti tempatmu di mana? Tapi tidak mau. Maunya apa? Maunya ke surga, tapi kita orang berdosa. Tidak mungkin. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kuduslah jaminan. Ayat 14 dikatakan. Iya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya yang dijanjikan oleh Allah, yaitu penebusan yang membebaskan tubuh kita yang hina ini dengan tubuh kebangkitan, tubuh baru namanya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi apa yang menghalangi kita, ya saudaraku? Yang pertama, apa yang menghalangi manusia untuk mengalami damai sejahtera ini? Bapak Ibu Saudara. Apa yang menghalangi? Dosa. Tapi dosa itu sudah dikutuk oleh Tuhan Yesus di sini, dan di sini ya semuanya sudah dikatakan tadi apa? Sudah selesai. Ya. Jadi dosa tidak berkuasa lagi atas hidup saudara dan saya. Tidak berkuasa lagi. Amin. Ya, itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tapi kalau kita bilang, terus kenapa dong rezeki saya seret? Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sakit dan kenapa saya harus begini dan mengapa saya dan mengapa saya? Bapak Ibu Saudara, secara manusiawi kita masih mengeluh. Kata Paulus kan? Ya. Tapi kita tidak boleh tinggal hanya di situ. Ya. Benar Bapak Ibu Saudara? Kita harus ingat siapa kita di dalam Kristus. Amin. Ya. Untuk mengatasi semua keluhan-keluhan kita yang ada di dunia ini, ada kebenaran yang membawa damai sejahtera bagi kita. Karena ada Roh Kudus sebagai jaminan, garansi bagi kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudus itu mengajari kita untuk kita mengerti bahwa hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan karena darah Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Amin. Amin. Tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang melihat, oh iya, kamu begini, kamu tidak mempunyai ini. Kalau saya sudah begini, itu menurut penilaian kamu. Saya tahu siapa diri saya di dalam Kristus. Tidak akan saya biarkan kata-kata orang lain mendikte, menilai hidup saya. Amin. Hanya Kristus yang menilai hidup saya karena darahnya telah membeli lunas. Lunas dibayar. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau ada punya hutang di dunia ini, nggak apa-apa. Berdoa aja. Tuhan kasih apa? Rezeki dan bisa membayarnya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, ingat baik-baik, Yesus Kristus sudah membeli saudara dan saya lunas dibayar. Amin. Mahal. Ya. Kalau utang saya tidak bisa saya bayar sampai saya meninggal, Bapak Ibu Saudara, contohnya, tapi saya harus bayar utang saya. Tapi kalau misalnya Tuhan mengizinkan saya meninggal dunia sampai saya tidak bisa bayar utang saya, kalau orang itu orang percaya, ya
Ya udah nanti kita ketemu di hadapan Tuhan Yesus, ya kan? Apakah kamu masih nagih saya, utang saya? Di hadapan Tuhan Yesus. Ingat loh, kamu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Apa itu maksudnya supaya kita lari dari tanggung jawab? Tidak. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa kalau kita mengingat akan kebaikan Tuhan kepada kita, ya, di mana kita ada jaminan Roh Kudus yang akan mengajar kita untuk mengerti bagaimana hidup kita ini dipelihara oleh kasih Kristus, maka semangat itu tidak akan padam. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, semangat itu tidak akan padam. Ya. Makanya dikatakan di kitab Amsal, ya, hati yang gembira adalah obat. Lah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu di mana? Di mana Roh Kudusnya tinggal? Di hati. Iya, di dalam hati kita. Dan karena Roh Kudus di dalam hati kita, berarti kita mempunyai damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu bukan karena kita buat-buat, Bapak Ibu Saudaraku. Memang Roh Kudus yang mengelola. Amin. Roh Kudus memang yang memberikan kepada kita pengertian bahwa Tuhan selalu sayang kepada kita. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan buktinya adalah sampai anaknya yang tunggal, ya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib, nyawanya dikorbankan supaya saudara dan saya, kita setiap orang yang percaya bisa menjadi satu keluarga untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau hanya hubungan keluarga secara jasmani saja, pastikan bahwa di dalam setiap keluarga saudara juga adalah keluarga di dalam Kristus, orang yang beriman, orang yang percaya. Supaya apa? Semua kenangan yang kita lakukan saling melayani ketika kita sama seperti dalam persekutuan ini masih bisa kita kenang dengan cara yang indah pun sesudah kita meninggalkan dunia ini. Amin. Tapi kalau ada satu masuk surga, satu lagi masuk neraka, nggak bisa sama-sama mengenang. Sudah terlambat kan? Di sini Bapak Ibu Saudara, makanya kita perlu tadi, ya, hambanya Pak Yohanes bilang, jangan lupa ya saksikan kepada yang lain. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus bagikan kepada saudara-saudara kita. Cara membagikannya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Simpel saja. Ya, kamu tahu nggak apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kamu? Ya, apa ya? Pokoknya saya dapat kerjaan, bagus, itu bagus. Ya, saya lulus, ya bagus. Saya sekarang naik jabatan, ya bagus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya sembuh dari penyakit, bagus. Semuanya tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus juga mengalami lebih daripada itu. Benar? Dahsyat mereka. Mereka mempunyai segala sesuatu kemakmuran. Mereka bisa mengatasi semua masalah. Dan mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Mereka bisa bersenang-senang menurut kehendak mereka. Kalau itu jadi patokan, Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu patokan untuk mengerti bahwa Tuhan mengasihi diri kita. Bukan. Saya katakan apa? Kalau saya Bapak Ibu Saudara, orang tanya, kenapa Bapak mengikut Tuhan Yesus? Karena Dia sudah mati menghapus semua dosa saya. Dan tidak ada oknum yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada nabi, tidak ada rasul siapapun yang mengasihi saya seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni semua dosa saya sekali untuk selama-lamanya. Itu lebih dari cukup. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan kapan saja saya mati meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga. Bukan karena perbuatan saya, tapi karena kasih Kristus. Dia mati untuk menebus saya untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mempunyai alasan yang paling tepat dia dalam hidup ini. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengapa kita mempercayai apa yang kita percayai? Kita harus bisa
berbagi kepada orang lain tentang apa yang kita percayai, yang kita yakini, lepas dari orang lain mau mengikuti atau tidak, itu hal yang nomor sekian. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka di dalam ya Roma pasalnya yang ke-5 tadi, ya kita lihat di ayatnya yang kedua, langsung saja di ayatnya, ya coba kita lihat ayat 2 dulu ya, ayat 2, ya Roma 5 ayatnya yang kedua tadi, dikatakan situ apa? Roma 5 ayat 2. Oleh Ya. dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jalan masuk oleh iman, kembali lagi, oleh iman atau percaya kepada Kasih karunia. dia, ya. Kalau Bapak Ibu punya jalan masuk ke istana negara, apa yang ada dalam bayangan Bapak Ibu? Atau nggak usah lah bayangin begitu, karena susah bayanginnya, ya kan? Misalnya Presiden Prabowo itu semangat dia, Bapak Ibu Saudara, sebagai presiden karena dia ada di mana? Karena dia mempunyai jalan masuk ke istana. Makanya dia bisa berpikir seluruh Indonesia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi presiden itu karena dia tidak ada di istana. Dia di kontrakan. Bisa dia berpikir tentang seluruh Indonesia? Nggak bisa. Bapak Ibu Saudara. Nggak punya power karena bukan di kontrakan powernya. Adanya di mana? Di istana. Lagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, paham itu? Iya. Karena ada akses melebihi dari istana manusia. Yes. Kita mempunyai akses jalan masuk, ya, ke sorga. Yang duduk di sorga kepada Tuhan Yesus, yang sumber dari segala sumber berkat, sumber segala damai sejahtera, sumber daripada segala kehidupan. Kita punya akses jalan masuk kepada Dia oleh Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di hati kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang mendengarkan keluhan-keluhan kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita mempunyai akses. Karena itulah makanya kepercayaan kita ini harus terus disuburkan. Amin, Bapak Ibu Saudara, disuburkan. Ya, jangan digugurkan, disuburkan. Kalau digugurkan bahaya itu. Dipupuk ya ini, Bapak Ibu Saudaraku, persekutuan kita ini adalah cara untuk menyuburkan. Karena tanah kalau subur apa? Tumbuhan berbuah. Tumbuhan pasti apa? Bagus. Bertumbuh dan berbuah lebat. Benar Bapak Ibu Saudara? Iya. Seperti yang Yesus bilang, ada tanah ya yang berbatu-batu dan seterusnya, dan ada yang tanah yang bagus dan menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam konteks di mana kita saat ini, Saudaraku, ya Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai pengharapan yang tidak ada batasnya. Di dalam Kristus kita memperoleh segala sesuatu yang telah disediakan bagi masa depan kita. Kalau kita hanya melihat masa depan kita dengan apa yang kita usahakan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak banyak kekuatan yang bisa menumbuhkan semangat kita. Karena apa? Karena apa yang di dunia ini bisa lenyap. Benar Bapak Ibu Saudara? Nah kalau kita waktu masih muda dulu apa? Ya mau jam berapa saja kita mau bekerja, mau begadang, besoknya juga langsung kerja lagi, tidak masalah. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, jangan coba-coba terlalu banyak begadang, ya kan? Bahaya. Karena apa? Hipertensi. Benar Bapak Ibu Saudara? Iya. Nah itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kasih kepada kita apa?
hati yang bijaksana. Amin. Iya. Jangan seperti ada seseorang yang saya kenal, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah sakit diabetes, ya, yang saya kenal ya. Sudah sakit diabetes, hipertensi darah tinggi, ya, kolesterol dan sebagainya. Kalau ketemu pesta, Bapak Ibu Saudaraku, nggak bisa diingatin orangnya. Dia bilang mati makan. Benaran Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Udahlah, nggak usah dilarang-larang, mati makan katanya. Udah, nekat banget orangnya. Dan memang benaran Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Hidup adalah pilihan kan? Ya. Tapi Tuhan sudah pilih yang terbaik buat kita. Amin. Ya, Tuhan pilih yang terbaik buat kita. Dan kita mempunyai akses ya kepada Tuhan Yesus, kepada berkat Tuhan Yesus. Dan karena itulah di ayatnya yang ke-8 dan 9 kita baca ya. Roma pasal 5 ayat 8. Ya, 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita Amin. karena Kristus telah mati untuk Akan kita. tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalau kasih kita kepada Allah itu terlalu kerdil. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan kita menuntut kasih orang yang paling besar buat kita. Tidak. Kita harus menerima dulu apa kasih Allah yang terbesar. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, itu dulu yang kita hargai. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus memulai dari yang terbesar dulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari yang terbesar dulu. Supaya kita jangan dikeroyok oleh masalah-masalah di dunia ini menjadi kerdil kita punya respon. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita boleh tinggal di rumah mungkin yang pas-pasan, yang mungkin kita bisa gaji pas-pasan, ya, mungkin kita pekerjaannya sederhana, tapi Saudara, mindset kita tidak boleh kerdil. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya. Tidak boleh sempit pemikiran kita. Ya, kalau sempit ruangan tempat kita tinggal Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi cara berpikir kita tidak boleh sempit. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu luas. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita punya akses jalan masuk ke dalam kasih Kristus yang menaungi kita, yang selalu menghadirkan pengharapan di dalam hati kita dan pikiran kita yang positif. Amin Bapak Ibu Saudara. Di mana kita bisa berbagi damai sejahtera kepada orang lain, terutama orang dalam rumah kita sendiri pertama-tama. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Nah, mungkin kita berpikir, dari mana saya saluran berkat? Saya sakit begini, saya hanya duduk di kursi roda. Bapak Ibu Saudaraku, cara kerja Tuhan itu tidak sebatas apa yang ada dalam pikiran kita. Karena itulah makanya begitu dikatakan tadi ayat 8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, memperlihatkan kasih-Nya kepada kita yang terbesar, yaitu oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. ya. Jadi apresiasi kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang terbesar dalam hidup ini, kalau kita mengatakan kita percaya kepada Yesus adalah harus selalu kepada apa? Kepada pengorbanannya bagi kita di atas kayu salib. Lanjut. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sekarang kita apa? Telah dibenarkan dan Oleh pasti darah-Nya. apa? Pasti diselamatkan dari Murka murka Allah. Allah. Jadi bukan mudah-mudahan. Amin. Yes. Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan mudah-mudahan. Dan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuatu yang pasti. Ini pastinya siapa nih? Ya Tuhan. Pastinya Tuhan. Ya. Kalau manusia bilang pasti ya, kita janji ya pasti ya. Pasti ya, amin. Janji. Tapi manusia bisa berubah kan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Iya. Bisa berubah manusia. Katanya pasti. Ya kan? Udah 10 kali situ bilang pasti tapi tidak pernah
tepati. Nah, itulah apa? Janji manusia. Kalau ini pasti karena apa? Karena Yesus sudah mati untuk menebus semua penghalang kehendaknya. Yesus sudah menyelesaikan itu. Yesus sudah mematahkan kuasa maut. Yesus sudah mematahkan kuasa setan. Yesus sudah mematahkan segala kutuk sehingga tidak ada yang menghalangi Tuhan untuk melakukan janjinya kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Masalahnya adalah dunia sering menggoda kita untuk menjadi apa? Jadi lemah. Dunia, situasi-situasi sering menggoda kita untuk Jadi lemah. Males. menjadi ragu. Dan khawatir. Ya. Dan keraguan kita yang terus-menerus bertumpuk-tumpuk menghasilkan kekhawatiran, dan kekhawatiran itu menghasilkan stres. Kita mempunyai kebenaran Bapak Ibu Saudaraku yang membebaskan kita dari hal-hal yang negatif yang membuat potensi kita menjadi tergerus dan membuat kita menjadi tidak efektif dalam hidup kita ini. Kita mempunyai kebenaran yang mengatasi itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, indah sekali ya hidup dalam Kristus. Amin. Amin. Tidak ada duanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pertama-tama kita sudah tahu kita sudah pasti masuk surga. Amin. Yang kedua, kita tahu bahwa kasih Kristus menaungi kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, dan selama-lamanya ada jaminan menerai Roh Kudus. Amin. Ya. Terakhir ayatnya yang 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti selamat oleh apa? Oleh Kematian. ya, itu satu. Oleh hidupnya. Oleh hidupnya. Hidup yang mana ini? Hidup kebangkitannya. Ya, Kan? hidup yang baru. Hidup kebangkitan Yesus Kristus, dia tidak akan mati lagi. Kita pasti selamat dari kematian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau saya bertanya, jadi kalau kita sakit, apakah Tuhan sedang menghukum kita? Tidak. Dan banyak orang yang masih percaya begitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi diajarin kayak gitu. Nah, iya itu bukan kebenaran yang Allah lakukan saat ini. Berpikir seperti itu keliru. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Yes. Saya tanya, Rasul Paulus itu yang mengajarkan kebenaran ini. Rasul Paulus, dia berapa kali masuk penjara? Berkali-kali di penjara. Orang baik pantas enggak dipenjarakan? Kenapa Tuhan tidak tolong dia? Ibu sampai. Dalam kelemahan lah. Ya. Ini menjadi Bisa paham Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Jadi kekeliruan di dalam iman kekristenan itu masih seperti benang kusut Bapak Ibu Saudaraku. Ya, campur aduk semuanya. Ya kan? Campur-campur dunia dengan kerohanian semua. Ya, akhirnya tidak bisa ditarik benang merahnya dan benang kusut jadi. Dan tidak ada kesaksian yang clear lagi tentang kasih Kristus, terutama mengenai keselamatan. Ya, dan banyak sekali pemberitaan yang mengakibatkan menghalang-halangi orang untuk terbuka hatinya untuk menerima kasih karunia Tuhan, ya, karena iman timbul dari pendengar. Kalau yang didengar itu salah, maka yang dipercayai pun akan salah, hasilnya juga akan salah. Dan semua orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena firman itu sudah terbuka. Yes. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Tuhan bukan menghukum kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan? Rasul Paulus itu dia mengalami sakit di dalam tubuhnya. Baca tidak sekarang, Bapak Ibu Saudara, dibaca. Bapak Ibu bisa membaca di dalam 2 Korintus 12
Paulus menceritakan di situ, meskipun dia sudah berkali-kali bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak lepas dari kekalutan hidup di dunia ini. Karena apa? Ya karena di dalam daging, karena masih di sini. Tapi itu tidak menguasai pengharapannya. Tidak. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada Paulus apa? Cukuplah kasih karunia. Paulus bilang, Tuhan sembuhkanlah saya. Tuhan sembuhkanlah saya. Wajar nggak? Ya wajarlah, orang yang sakit harus meminta apa? Kesembuhan. Tapi saya tanya, Tuhan sembuhkan nggak dia? Tidak. Tidak. Kalau orang yang tidak mengerti kedalaman daripada damai sejahtera Tuhan ini, pasti bilang apa? Nggak adil Tuhan ini. Aku dikutuk. Kayak mana pula Tuhan ini? Kalau orang Sumatera, orang Medan gitu. Awal dibikin sakit. Kayak mana pula Tuhan ini? Nggak adil pun. Udah bukan udah down tapi udah down. Itu udah down, dia udah down. Down bukan down. Ya, tapi itu udah down, udah down. Kalau udah down Bapak Ibu Saudaraku semangatnya, situlah timbul kekecewaan. Dan kekecewaan yang terus-menerus menjadi akar pahit dan susah untuk mengampuni orang lain. Parah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, parah kalau tidak mengerti kebenaran itu. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada Paulus apa? Cukuplah kasih karunia aku bagi. Bersyukur saja. Amin. Jalani hidup tetap berpikir positif. Tidak ada maksud Tuhan yang jelek bagimu, tidak ada. Jangan ukur kasih Tuhan hanya dari masalah-masalah yang sementara di dunia ini. Itu kerdil namanya imannya. Dia udah mati untukmu. Amin. Supaya suatu saat ketika Tuhan Yesus datang, kita menerima tubuh kemuliaan. Tubuh baru namanya. Amin. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya udah berapa kali sakit ya, dirawat di rumah sakit. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ada kesempatan bersaksi, saya bilang sama orang itu, saya boleh bersaksi nggak? Gitu saya tanya ya pada orang yang suka ada yang mendoakan gitu ya kan. Ya, sebelum dia doakan saya kasih tahu dulu. Pak, Bapak tahu nggak? Saya sakit ini, saya tidak takut mati, Pak. Itu yang saya saksikan. Saya sakit ini, saya tidak takut mati. Bukan saya takut mati langsung lompat saya dari lantai 9 ke bawah. Bukan itu, konyol namanya itu. Iya kan? Lalu orang itu bilang, itu pasien itu nggak takut mati, lo jaga itu. Iya kan? Dikasih tahu sama siapa. Itu tadi saya ketemu dengan pasien di kamar itu. Dia nggak takut mati. Hati-hati Pak, Bapak harus jaga itu. Enggak. Karena ada damai sejahtera Tuhan di hati saya. Amin. Dan saya percaya kalau saya sakit seperti itu, ya, ada maksud Tuhan untuk membuat saya semakin sadar bahwa saya membutuhkan hati yang bijaksana dalam hidup ini. Amin. Merendahkan hati. Luar biasa kan Bapak Ibu Saudara? Jadi bukan kita bersungut-sungut, nggak ada satu yang membesuk saya. Ketika mereka sakit, saya selalu datang. No. Jangan begitu. Ya kan? Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara semangat. Tuhan Yesus sudah cukup. Tuhan Yesus menjadi pengasih yang terbesar buat kita semuanya. Amin. Kalau orang datang membesuk kita lagi kita sakit, puji Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tidak datang juga, tetap aja bersyukur. Amin, terima kasih. Bukan terima kasih tidak datang, bukan itu. Terima kasih karena apa? Kasih Kristus tidak pernah berkurang bagi saya. Amin. Saya tetap bisa menyanyi, puji Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, ya, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini keluarga yang sangat positif, semangatnya luar biasa. Tetaplah
bertahan di dalam pikiran yang positif itu. Amin. Amin. Itu mahal, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak mudah ditemukan seperti itu di tengah-tengah dunia yang semeraut sekarang ini. Karena orang udah susah kembali ke kebenaran karena dia udah terlalu jauh melangkah kepada hal-hal yang menyakiti dirinya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih, harus semangat ya. Tuhan pasti memberikan kesembuhan pada kita yang sakit, dan percayalah yang terbaik dari Tuhan itu sudah disediakan bagi kita. Mari kita syukuri semua kebaikan Tuhan ini, dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa di surga untuk firman Tuhan yang terus-menerus disuarakan dengan lantang di tengah-tengah keluarga besar ini, di Pamulang ini Tuhan, ada cahaya kemuliaan Tuhan Yesus yang bersinar di hati setiap orang-orang percayamu di tempat ini, dan kami bangga mempunyai Tuhan seperti Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami semua, mengasihi keluarga besar ini, dan kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap pribadi keluarga di tempat ini. Semuanya kami Tuhan mempunyai pergumulan masing-masing, tapi Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib mengampuni segala dosa kami dan membebaskan kami dari rasa takut dan dari rasa khawatir yang mengendalikan diri kami. Tetapi damai sejahtera Tuhan oleh Roh Kudus itulah yang membangkitkan semangat kami, spirit kami untuk tetap berpikir positif bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya mengatakan Amin. Terima kasih. Terima kasih juga untuk yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Ya, salam semuanya.